Rapor. Baru ngebuat. Apa tadi tuh macam mana Mir masuk sekolah. Daftar yang berapa tuh yang paling mahal? 3.000. Anjir. Baiklah, acara doa bersama untuk negeri akan kita mulai. Untuk para hadirin, bisa untuk mematikan audionya sejenak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kepada para hadirin silakan menyalakan kameranya dan mematikan audionya. Baiklah, sekali lagi untuk semua peserta dan para hadirin untuk menyalakan kameranya dan mematikan audionya. Baik, acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pendiri Yayasan Pendidikan Sabah Bridge, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Sabah Bridge, yang terhormat pengawas Yayasan Pendidikan Sabah Bridge, yang terhormat pengurus dan relawan Yayasan Pendidikan Sabah Bridge, dan juga Beswan Repatriasi tahun 2021 yang kami banggakan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat hadir pada acara doa bersama untuk negeri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2021. Kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Para hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya memandu acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut.
1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. 3. Pembacaan puisi kemerdekaan oleh Bapak Hendra Hermawan. 4. Motivasi mengisi kemerdekaan oleh Bapak Syamsul Adil. 5. Zikir dan doa yang akan dipandu oleh Bapak Umam Muzaki dan Ananda Muhammad Hafiz. 6. Pengumuman Lomba Repatriasi Kemerdekaan tahun 2021. 7. Penutupan. 8. Pemutaran film Soekarno Indonesia Merdeka. Itulah susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Berikutnya, marilah kita sama-sama membuka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan Ummul Khitab. Bagi yang beragama Muslim, bagi yang non-Muslim, silakan disesuaikan. Kita akan membaca surah Al-Fatihah agar acara pada siang hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kepada semua dimohon untuk berdiri. Berdiri. Baiklah, tim media mohon izin untuk lagu pengiring Indonesia Raya.
Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, acara pembacaan puisi kemerdekaan oleh Bapak Hendra Hermawan. Kepada Bapak Hendra Hermawan dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Gustin. Khairil Anwar. Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara pada dalam hening di malam sepi. Dan jam berdetak. Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak. Untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu. Dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam
dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskan perjuangan kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayang. Beri kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak semua dan anak semua. Itu saja yang bisa saya persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra Hermawan atas persembahannya yang luar biasa untuk acara ini. Ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Baiklah. Maaf Bu, mic-nya mati. Maaf. Terima kasih Agatha. Ibunya keenakan bicara ya. Oke, baiklah, terima kasih. Setelah persembahan luar biasa tadi dari Bapak Hendra Hermawan, kita akan lanjutkan ke acara motivasi mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Nah, itu dia. Nanti acara motivasi mengisi kemerdekaan ini akan dibawakan oleh Bapak ya, Ketua Repatriasi ya, Bapak Syamsul Adil. Kepada Bapak Syamsul Adil dipersilahkan. Baik, Bapak Syamsul Adil sudah hadir? Oh, baiklah, ya, baiklah. Kita majukan acara kelima. Nanti Bapak Syamsul Adil setelah acara doa, ya. Setelah acara doa baru motivasi dari Bapak Syamsul Adil, kita sekarang masuk ke acara inti, yaitu doa bersama untuk negeri. Ya, kita akan berdoa bersama untuk negeri kita tercinta bersama dengan Bapak Umar Muzaki dan Ananda Muhammad Hafiz. Kepada Bapak Umar Muzaki dan Ananda Muhammad Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Gustin sudah terdengar suara saya, Bu. Oh iya, terdengar Pak. Terdengar. Tapi agak kemersek Pak. Ada suara kemersek-kemersek ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pendiri Yayasan Pendidikan Sabah Bridge, yang saya hormati pengawas Yayasan Pendidikan Sabah Bridge,
kemudian Ketua Panitia Repatriasi tahun 2021, serta rekan-rekan pengurus dan relawan, serta siswa-siswi penerima beasiswa repatriasi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, tepat di 17 Agustus tahun 2021. Kita semua masih diberi kesehatan serta kemampuan serta ya kesempatan untuk bermuajahah, bersilaturahim melalui virtual Zoom ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dan dalam rangka doa untuk negeri, serta salawat serta salam marilah kita junjungan kita pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusi umat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumul kiamat mendapat syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang kami hormati, mari di momentum 17 Agustus tahun 2021 ini sama-sama kita berzikir dan berdoa untuk mengenang kemerdekaan, pahlawan pendidikan, serta guru-guru kita, orang tua yang sudah mendahului kita, pahlawan di masa pandemi, para pemerintah, tenaga kesehatan, serta para relawan yang menjadi garda terdepan untuk berperang melawan pandemi. Oleh karena itu, kita mari sama-sama berjuang melalui ikhtiar doa-doa kita untuk para pahlawan kita, serta untuk kesembuhan bumi kita agar kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin untuk kepada yang beragama non muslim atau non agama lain untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim mohon izin untuk kami pimpin zikir pada siang hari ini yang terkhusus untuk para pahlawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والجميع الملائكة المقربين ونحن جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات مغربها beri wa nufusun abana wa mahadina jadatina. Ya Allah, khusus untuk para pahlawan kita ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا بذكر الله تطمئن القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya untuk doa mohon kepada Ananda Muhammad Hafiz dipersilakan. Terima kasih. Baik, sebelumnya suara saya apakah terdengar, Bu? Terdengar, Nak. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Bapak dan Ibu guru serta adik-adik sekalian, izinkan saya untuk membaca doa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini dan sekaligus pengumuman menang lomba repatriasi 2021. Semoga Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi dan tentram serta damai sentosa, dan semoga COVID-19 ini yang kita hadapi di negeri kita sekarang ini segera diangkat dan dijauhkan dari kita semua. Dimanapun kita berada, insya Allah semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, dan insya Allah bagi yang beragama Islam saya pimpin dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah
الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة التوبة، الحمد لله على نعمة الحجرة، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من البرش والجنود والجذم والسيل الأسقم. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، فأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah gugur dalam membela kebenaran agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah segala aktivitas kami pada siang hari ini dapat memberi manfaat. Semoga acara ini berjalan baik dan lancar. Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan baik dan lindungilah kami dari bencana dunia dan azab akhirat-Mu, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dan bertemu secara virtual ini karena atas izin-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih. Kami memohon kepadamu, ya Allah, semoga anak PKI bisa lebih maju dan membanggakan kedua orang tua kami dan dapat memulangkan ke negeri kami sendiri, yaitu Indonesia, dan bisa memberi banyak manfaat dan inspirasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitar kami dan untuk Indonesia. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai, dan dengan pertemuan kami dapat mempererat tali silaturahmi kami dengan guru-guru kami. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau hadirkan dan memberi kesempatan atas kepada mereka untuk hadir di acara ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami hari ini, besok, dan yang akan datang, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma aftah alaina abwabal khairah wa abwabal barakah taqwa, abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah
وأبواب الشفاء وأبواب السلامة. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu rezeki, pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui atas apa yang kami perbuat, maka jauhkanlah kami dari sifat kesombongan, riya, dan sikap-sikap keburukan terhadap guru-guru kami, adik-adik kami, dan masyarakat di sekitar kami, ya Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal hami wal huzni wa a'udzu bika minal ajazi wal kasli. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Jadikanlah kami insan yang tangguh dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalani kebaikan. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat di dalam kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kami dan memberi manfaat kepada saudara-saudara kami, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Hafiz dan Bapak Umar Musaki. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara kelima, yaitu acara motivasi mengisi kemerdekaan oleh Bapak Syamsul Adil. Kepada Bapak Syamsul Adil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon izin, video saya terlihatkah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada ya? Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak terlihat. Oh iya. Mohon maaf ya karena kamera laptop yang saya pakai agak ada masalah sedikit. Tadi juga sempat sudah standby di awal-awal, rupanya ada tamu dari pengurus ladang di saat yang bersamaan juga. Jadi harus menyambut beliau karena akan ada kegiatan di sekolah dalam waktu dekat. Jadi beliau datang mensurvei lokasi sekolah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, anak-anakku semua ya. Sambil saya coba join pakai handphone saja ya. Mohon maaf. Kita koneksinya ada dua. Ini lebih besar. Ini makan balik berapa? Mau lemak. Kita tunggu sebentar ya anak-anak. Sambil Pak Adil menyiapkan video
Assalamualaikum, Ibu. Iya, alhamdulillah. Sudah terlihat, Pak. Sudah bisa ya? Segar sekali. Ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, anak-anak Ada semua apa-apa, ada apa. Ya. Ya. Di saat yang bersamaan langsung ada tamu dari pengurus ladang dari GM SRM tadi langsung meninjau lokasi untuk persiapan vaksin juga. Jadi kami juga kaget di saat bersamaan mempersiapkan ini. Saya sudah standby dari tadi, tapi di saat yang bersamaan ada tamu. Jadi mohon maaf atas keterlambatan kepada Bapak Ibu semua, kepada anak-anak semua atas keterlambatan saya bergabung kepada kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia yang menyelenggarakan kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pendamping yang sempat hadir pada Zoom hari ini, sampai pada sore hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan anak-anakku semua yang saat ini lagi berjuang ya, belajar secara online di tempatnya masing-masing, di ladangnya masing-masing, dan mungkin saja sudah ada beberapa anak-anak yang kembali ke tanah air. Berdasarkan laporan kemarin sudah ada beberapa yang sudah di tanah air, dan sampai saat ini juga masih melakukan proses pembelajaran. Begitu. Proses pembelajarannya kurang lebih sama seperti yang kita laksanakan di Sabah ya, juga online begitu. Anak-anakku semua yang saya banggakan pada hari ini, mungkin kita akan berbagi cerita ya, kita akan berbagi cerita sedikit yang mungkin beberapa di antara kita, mungkin termasuk guru-guru di antara kita, masih kurang mengetahui tentang perjalanan saya sendiri ya. Nanti saya akan mencoba menceritakan kepada kita semua. Tapi sebelum itu saya akan minta tolong ya, mungkin Bu Dia minta tolong di share screen. Saya ada cerita sedikit untuk kita semua. Nanti anak-anakku semua boleh bagaimana pandangannya terhadap cerita ini. Jadi cerita ini ya. Jadi cerita ini itu diangkat dari sebuah kisah ya. Dari sebuah kisah. Jadi nanti anak-anakku tinggal melihat dan menilai seperti apa sebenarnya ini akan kembali ke diri kita ya. Bagaimana sebenarnya kita itu ketika menghadapi sebuah masalah ya, menghadapi sebuah masalah. Kemudian yang kedua juga saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya ya, mungkin anak-anakku juga belum tahu seperti apa. Dan kemudian yang ketiga ada 3 poin ya yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, hari ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Di saat yang bersamaan juga kita dilanda wabah virus corona ya, COVID-19. Nah, pertanyaannya sekarang, di saat yang bersamaan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti sebelum adanya corona yang menyebar ke semua negara ya. Jadi kondisi sekarang kita hanya bisa
melakukan kegiatan secara virtual ataupun melakukan kegiatan di rumah atau melakukan kegiatan di sekitaran rumah kita, ya, tentu dengan izin atau tentu dengan penerapan SOP protokol kesehatan yang ketat. Mohon izin mungkin Bu Dia boleh di share atau mungkin operator ya. Oke, siap Pak. Sudah terlihatkah ini layar PowerPoint-nya, Pak? Sudah terlihat Bu. Di anak-anakku semua bagaimana, sudah terlihat juga? Kabur, Sudah, Pak. Pak. Sudah kabur, Pak. Kabur, Pak, gambarnya. Ya. Oke. Ini sudah nampak ya? Seperti ini. Sudah ya? Oke. Jadi pada hari ini anak-anakku semua, kita akan mencoba mengenal siapa sebenarnya diri kita ketika menghadapi satu masalah kecil. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang lain, ya, yang sebenarnya nantinya kita akan ketahui setelah cerita ini berlangsung, ya, atau setelah saya bacakan cerita ini dan setelah nanti kalian menyaksikan sama-sama. Oke, lanjut Bu. Nah, bisa kita saksikan sama-sama ya, anak-anakku semua di layar HP-nya atau mungkin ada yang menggunakan komputer atau laptop. Nah, di sini ada cerita di ruang tunggu sebuah bandara, seorang ibu muda terlihat tengah menunggu pesawat yang akan menerbangkan dirinya. Oke, lanjut. Sebelumnya Bu, ya, sebelumnya. Sebelumnya Bu. Ya. Oke, kalau seperti ini tadi Tadi apa tulisannya nggak mau muncul, Pak? udah bisa Bu ya? Iya. Saya back dulu ya. Oke. Coba ini aja, Pak. Oke, coba saya yang share screen Bu. Coba saya share screen. Sepertinya oke.
Ini sudah kelihatan ya semua? Sudah, Kak. Sudah ya? Iya, Pak. Lihat, Pak, lihat. Siap. Sudah, Pak. Oke, Bapak ulang ya. Minta maaf. Mohon maaf, anak-anak semua. Bapak ulangi. Di ruang tunggu sebuah bandara, seorang ibu muda terlihat tengah menunggu pesawat yang akan menerbangkan dirinya. Karena harus menunggu cukup lama, ia memutuskan untuk membeli buku untuk dibaca. Ia juga membeli sebungkus biskuit sekadar untuk cemilan dirinya di saat menunggu pesawat. Ia duduk di salah satu kursi di ruang tunggu VIP. Sambil bersandar, ia mulai membuka dan membaca buku yang dipegangnya. Di kursi sebelah, yang hanya dipisahkan oleh sebuah meja kecil, di atas meja kecil tersebut tersaji sebungkus biskuit, duduklah seorang pria. Pria itu terlihat mulai membaca majalah. Ketika ibu muda mengambil sepotong biskuit dari bungkusan yang terletak di atas meja pria tersebut, mengambil sepotong juga. Si ibu muda merasa terganggu dengan perbuatan pria tersebut. Namun ia diam saja. Ia hanya bergumam. Dalam hatinya mengatakan, menyebalkan. Ingin rasanya kutampar saja mukanya. Setiap ibu muda tersebut mengambil sepotong biskuit, pria itu juga melakukan hal yang sama, sambil tersenyum kepada si ibu muda. Perbuatan pria tersebut benar-benar mengundang geram si ibu muda. Namun si ibu muda tidak bereaksi apa-apa. Ia hanya menyimpan kedongkolan di dalam dada atau di dalam hatinya. Ketika biskuit tersisa satu potong, si ibu muda bergumam. Ya, dia kembali bergumam dalam hatinya, coba saya ingin lihat apa yang akan dilakukannya. Kemudian si pria membelah biskuit tersebut. Ia mengambil separuh dan mempersilahkan si ibu muda untuk menikmati yang separuhnya lagi. Benar-benar keterlaluan. Kini kekesalan ibu muda benar-benar memuncak. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan tempat duduk tersebut, pindah ke ruang keberangkatan. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin bertanya, bagaimana kira-kira menurut kalian, anak-anakku semua, ya, tentang sikap si pria ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar Zoom atau bagi anak-anakku yang live atau di YouTube, kalian boleh kirim atau tulis di kolom komentar di YouTube sekarang juga. Ya, bagaimana tanggapan kalian terhadap si pria ini? Ya, Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan dikomentari sebelum Bapak lanjutkan. Oke, sudah ya? Atau masih menulis? Oke, ada yang katakan kurang malu, tidak sopan. Nah, terima kasih semua ya. Kurang lebih banyak yang mengatakan tidak sopan atau tidak malu atau kurang malu. Ya, karena mengambil yang bukan punyanya. Tapi anak-anakku semua tahu tidak, dalam cerita tadi ada hal yang tidak kita ketahui. Ya, mari kita lanjutkan ceritanya.
Oke. Terima kasih ya semuanya sudah memberikan komentar. Kita lanjutkan ceritanya. Di screen kalian sudah? Apakah sudah Nah, baik, kita akan lanjutkan ya. Terima kasih anak semua telah memberikan komentar terhadap si pria. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika ibu muda, ya, si ibu muda tadi duduk di dalam pesawat, ia membuka tas jinjingnya untuk mengambil kacamata. Betapa terkejutnya dia, ternyata bungkusan biskuit miliknya ada di dalam tas jinjing. Masih utuh. Nah, ia kini menyesal dan benar-benar merasa malu. Ia merasa bersalah, mengira bahwa biskuit yang dimakan tadi adalah miliknya, dan ternyata bukan miliknya. Pria tadi membagi biskuit antara dirinya dan si ibu muda tanpa merasa marah, terganggu, ataupun merasa rugi. Nah, sementara si ibu merasa sebaliknya. Ia merasa bahwa biskuit tersebut adalah miliknya yang telah diserobot oleh pria tersebut. Dan menyangka betapa si pria tersebut telah berbuat kurang ajar kepada dirinya. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita sudah bisa menilai, ya. Dan kita sudah bisa menilai diri kita seperti apa. Ketika diberikan tanggapan terhadap orang lain, kita langsung menuduh orang lain tanpa melihat alasannya apa, ya, langsung saja menuduh atau langsung saja menjustis, menghukumi seseorang tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa kemudian biskuit itu ada di atas meja begitu saja, ya? Karena di dalam cerita di situ tidak disampaikan bahwa si ibu setelah membeli biskuit dia menyimpannya di atas meja, ya, meja kecil yang ada di sampingnya. Nah, berarti anakku semua sudah bisa mengetahui, ya, dan sudah mulai bisa menilai, dan ketika nanti di masa yang akan datang sudah tahu. Ketika mengambil keputusan, ya, jangan mengambil keputusan begitu saja. Langsung secepat itu menghukumi seseorang atau membuat keputusan secepatnya, kemudian tanpa melihat apa sebenarnya atau alasan apa sebenarnya yang ada. Ya, jadi Bapak harapkan ke depannya kita bisa menilai atau memutuskan sesuatu dengan alasan yang tepat, dengan alasan-alasan yang memiliki landasan, ya, seperti itu anak-anakku semua. Jadi insya Allah nanti ketika kembali ke tanah air itu akan kita bangun bersama. Kemandirian anak-anakku semua, ya, berada di tanah air kita sendiri, yang mungkin nanti di awal-awal kita akan merasa asing, tapi insya Allah lama-kelamaan kita akan merasa akrab dengan tanah air kita sendiri. Ya, seperti itu. Bapak lanjutkan. Nah, untuk anak-anakku semua, yang anak-anak hebat semua, ada 4 hal yang tidak dapat diraih kembali. Yang pertama, batu setelah kita lempar. Ya, setelah kita lempar, apakah bisa kembali? Itu tidak bisa kita bisa kembali ke kita. Artinya setelah kita lempar, jauh maupun dekat, itu tidak akan bisa kembali. Apalagi yang kedua adalah kata-kata. Ya, kata-kata yang telah diucapkan
itu sulit untuk kembali ke kita lagi, ya. Jadi berhati-hatilah ketika anak-anakku semua menyampaikan sesuatu, memutuskan sesuatu, karena ketika telah memutuskan sesuatu itu tidak akan kembali, ya. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Ketika kesempatan itu berlalu, apakah itu akan kembali? Tidak akan kembali. Akan tetapi kesempatan yang lain mungkin akan datang, ya. Akan tetapi kesempatan, ketika diberikan kesempatan, kemudian itu dibiarkan begitu saja, itu tidak akan kembali. Nah, kesempatan itu sekarang anak-anakku semua telah manfaatkan, mengikuti repatriasi atau kembali ke tanah air untuk melanjutkan pendidikan. Itu adalah satu hal yang luar biasa, keputusan yang luar biasa yang telah kalian bersama orang tua, guru-guru, ya, pikirkan matang-matang demi masa depan kalian semua. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah waktu, ya. Waktu tidak pernah berhenti, apalagi kembali tidak pernah, ya. Waktu itu selalu berjalan, anak-anak semua, ya. Jadi mari kita manfaatkan semuanya, apalagi anak-anakku sekarang semua sudah beranjak ke remaja, ke dewasa, sudah bisa membuat sebuah keputusan, bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan bijak. Nah, marilah kita memanfaatkan waktu kita bersama dengan bersungguh-sungguh. Tentu anak-anakku semua punya cita-cita, punya harapan besar, ya, ke depan. Mari kita manfaatkan waktu yang diberikan kepada kita. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, apa yang langsung muncul di dalam hati kalian? Mungkin di dalam hati kalian, ya, punya beragam persepsi sendiri, keputusan-keputusan sendiri terkait cerita ini. Cukuplah kalian sendiri yang tahu, ya, dan selanjutnya harus melakukan seperti apa, kalian juga lah yang tahu akan melakukan seperti apa, melangkahkan kaki seperti apa, tentu dengan dorongan, bimbingan orang tua, guru, teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu tadi anak-anak semua cerita yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat yang dampaknya akan ke anak-anakku semua, baik dari karakter anak-anakku semua, bagaimana membuat keputusan, bagaimana melangkahkan kaki ketika nanti kembali ke tanah air, begitu pula pada saat proses pembelajaran meraih cita-citanya semua. Semoga semuanya bisa sukses ke depannya, ya, bisa meraih apa yang kalian harapkan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, anak-anakku semua, kalian sekarang berada di Sabah, ya, berada di Malaysia, ada yang dari Sarawak, Johor Bahru, dari Sabah, di Sabah pun juga ada dari Tao, Sandakan, dan sebagainya, Kota Kinabalu, Lahadatu, ya. Bapak ingin bercerita begini, jangan berpikir bahwa kita ada di tanah rantau atau bukan di negara kita, kemudian mengecilkan semangat anakku semua untuk melanjutkan pendidikan atau untuk bersungguh-sungguh untuk belajar. Jangan hanya karena alasan itu, ya, kemudian anakku semua ada yang sampai mundur dari besuan ini, atau ada yang sampai tidak mau melanjutkan dari besuan ini. Bapak ada cerita kedua, ini tentang diri Bapak, tadi yang Bapak janjikan tadi, setelah menceritakan tentang kasus yang tadi, nah sekarang Bapak akan ceritakan tentang diri Bapak sendiri, terkait anak-anakku yang berada di Sabah, yang berada di Malaysia, ya. Bapak juga pernah dulu di Sabah, waktu masih awal mula berjalan, ya, Bapak dibawa ke Malaysia bersama keluarga. Orang tua, Bapak, Ibu, sama adik-adik semua, nenek, begitu, ke Sabah. Pernah merasakan apa yang kalian rasakan.
pernah tinggal di estate, Bapak pernah juga tinggal di luar estate, di luar ladang, ya. Pernah orang tua pernah sewa rumah, semua pernah. Yang kalian alami, Bapak pernah alami sebelumnya. Sampai mungkin ada yang pernah dikejar polis ya, karena tidak punya dokumen. Bapak juga pernah. Pernah sampai masuk ke bersembunyi di dalam sungai. Jadi kami sekeluarga masuk ke dalam sungai, dikejar sampai sembunyi di dalam air, tenggelam, sampai menunggu begitu lama baru muncul ke permukaan setelah polisi atau polis itu beranjak pergi. Ya, kami Bapak sudah merasakan itu semua yang kalian rasakan, ya. Bahkan pindah-pindah rumah, pindah-pindah tempat tinggal pun Bapak pernah rasakan. Bapak dulu pernah tinggal di Tawau, tepatnya di Kampung Ria. Kalau dulu tahun 92-93 itu belum ada kelapa sawit. Yang ada itu pohon karet di sekitaran situ. Tawau ke Kampung Ria, Bombalai ke sana ke Merotai. Ya, dulu Kampung Ria. Di sana dulu ada masjid, tapi setelah Bapak kembali ke sini, Bapak periksa jalan-jalan ke sana, masjid itu sudah tidak ada. Ada perkampungan di sana juga sekarang sudah tidak ada. Yang tinggal di sana hanya rumah tempat tinggal kami dulu. Rumah itu masih ada berdiri. Dan sekarang dihuni oleh orang. Bapak pernah di Pelda Sahabat FGV sekarang. Pernah di Kinabatangan, tepatnya di Bukit Garam. Ya. Kami pindah-pindah dulu. Tapi yang Bapak mau ceritakan bukan karena alasan Bapak pernah tinggal di sini, bukan. Tapi yang akan Bapak ceritakan bagaimana orang tua Bapak ya, dengan gigihnya, dengan semangatnya ingin menyekolahkan, meskipun berada di tanah rantau, ingin menyekolahkan. Kami pindah beberapa kali, itu tapi orang tua tetap dengan gigihnya melobi pihak sekolah terdekat supaya anaknya bisa sekolah. Saya atau Bapak bisa sekolah. Sampai pada suatu saat belum diterima sekolah, ya, belum diterima sekolah, seragam sekolah itu sudah dibelikan, seragam, bag, tas ya, kasut, sepatu begitu, itu sudah ada. Saking semangatnya orang tua ingin melihat anaknya sekolah, tetap mendapatkan pendidikan yang layak meskipun berada di tanah rantau. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan. Nah, hingga pada orang tua pindah ke tempat yang jauh, sekolah jauh, Bapak sempat dititipkan ke rumah keluarga, ya, ke rumah keluarga yang berdekatan dengan sekolah. Begitu. Jadi Bapak berpisah dengan orang tua, tinggal di rumah keluarga, supaya Bapak tetap saya tetap bisa sekolah, melanjutkan pendidikan ke tetap bisa mengenyam pendidikan, ya, tetap bisa bersekolah. Nah, hingga pada saatnya mengharuskan semua keluarga harus balik ke Indonesia. Jadi kembalilah semuanya ke Indonesia. Orang tua, saya, Bapak ya, kemudian adik-adik Bapak, nenek, ya semuanya kembali ke tanah air. Tapi karena di tanah air di Indonesia ya masih susah untuk mendapatkan pekerjaan, orang tua kembali lagi ke Sabah. Nah, Bapak kemudian menyusul lagi ke Sabah untuk dicarikan supaya bisa kembali berkumpul dengan orang tua. Nah, berkumpul dengan orang tua, kemudian dicarikan lagi sekolah. Sekolah masih belum bisa menerima karena dokumen belum ada. Waktu itu ada program pembuatan IC kalau tidak salah ya, IC untuk pendatang tapi bisa dijamin begitu. Jadi ada keluarga yang siap menjamin. Nah, alhamdulillah ada yang bisa jamin dan Bapak bisa sekolah
Tapi pada saat mau sekolah, semua keluarga harus kembali lagi ke tanah air. Kembali ke tanah air, dan setelah itu Bapak sekolah kembali di Indonesia sampai 21 tahun kemudian, yang belum terpikirkan, belum ada niat apapun kembali ke Sabah. Rupanya ada program mendidik di Sabah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Bapak ikuti. Dan sampai di sini rupanya Bapak bertemu lagi kalian semua seperti Bapak waktu dulu, ya. Sekarang sudah ada sekolah Indonesia, kita patut bersyukur bahwa pemerintah Indonesia masih mengharapkan kita semua, ya, bahwa meskipun berada di luar negeri, anak-anak Indonesia, warga Indonesia tetap bisa mengenyam pendidikan di luar negeri. Iya, sampai Bapak mengajar, sekarang Bapak mengajar di CLC Ladang Tamako, ya. Pernah suatu saat Bapak bawa peta Indonesia ini ke anak-anak SD, Bapak bentangkan di mereka semua, Bapak sampaikan ini adalah Indonesia. Apa jawaban mereka? Mereka semua langsung menunjuk Pulau Sulawesi. Karena kan ada tulisannya, setiap pulau itu ada tulisannya. Ini Sulawesi. Langsung menunjuk Pulau Sulawesi dan mengatakan, ini kan Pak Indonesia, yang lain bukan kan? Bapak terkejut, ya. Tapi Bapak juga bersyukur bahwa mereka ingin tahu Indonesia itu seperti apa. Dan sekarang insya Allah kalian semua tidak lama lagi akan kembali ke tanah air. Bapak berharap apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, ya, mimpi-mimpi kalian, silakan bersungguh-sungguh, semoga bisa terwujud. Tentu insya Allah guru-guru kita semua, panitia, ya, akan mendoakan kalian semua semoga bisa kembali ke tanah air. Jadi mungkin seperti itu saja cerita, ya, tentang Bapak, mungkin bisa menjadi semangat untuk kita semua. Apalagi sekarang momennya adalah kemerdekaan, ya, Republik Indonesia. Tentu kita semua kembali flashback, kembali mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang, yang rela mengorbankan nyawanya, ini nyawa, ya, bukan rela mengorbankan handphonenya, mengorbankan perpisahan dengan teman-temannya, tapi ini nyawa, ya, demi siapa? Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu siapa? Ya, kitalah semua. Seperti itu, anak-anakku semua, ya. Nah, makanya dalam momen ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal, ya, dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Apalagi kondisi sekarang masih dalam COVID-19, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersyukur, ya. Dalam kondisi apapun, anak-anakku semua, ya, dalam kondisi apapun, bersyukur itu penting. Meskipun kita dilanda musibah, bersyukur itu penting. Kenapa? Sampai sekarang, COVID sudah setahun lebih, ya. Sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Masih diberikan kemampuan, masih diberikan kekuatan. Kemudian apalagi yang perlu kita syukuri adalah pendidikan. Kita masih diberikan pendidikan. Siapa yang memberikan kita pendidikan? Orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita, guru-guru kita, pemerintah Indonesia. Bahkan sekarang sampai membantu anak-anakku semua, ya, bisa kembali ke tanah air, bisa menginjakkan kakinya di tanah air. Kemudian yang ketiga adalah yang patut kita syukuri adalah dukungan dari teman-teman, ya. Itu yang perlu disyukuri. Dan mungkin masih banyak lagi anak-anakku semua
yang perlu disyukuri bersama. Jadi anak-anakku semua mungkin masih tetap di posisinya sekarang, di ladangnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Tetap kita bersyukur ya, meskipun pandemi masih berlangsung, ya masih dalam kondisi seperti ini, tapi bersyukur itu tidak boleh ada hentinya. Kemudian yang kedua, introspeksi diri. Mari kita merenungi bersama anak-anakku semua. Sekarang umur negara kita sudah 76 tahun, ya. Umur 76 tahun. Kalau diibaratkan manusia, umur 76 tahun itu sudah tua, ya, sudah tua. Nah, yang akan merawatnya siapa? Adalah kita. Mari kita merenungi bersama, ya. Ketika kita punya niat kembali ke tanah air, belajar, ingin melanjutkan pendidikan, mari kita sama-sama semua bersungguh-sungguh, ya, berjuang. Kita selalu diingatkan ketika ada pertemuan dengan Pak Dadang, dengan konsulat, Bu Dedi, Pak Emir, Bapak-bapak KP, guru-guru kita, Bapak Ibu konsul, ya, mengingatkan kepada kita kembali ke tanah air itu adalah tidak sebatas hanya pintar saja, enggak. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana bersungguh-sungguh dan berjuang, ya. Kita perbaiki kembali niat kita, anak-anakku semua, kembali ke tanah air. Insya Allah ini akan kembali ke kalian juga. Bagaimana nanti orang tua kalian akan bangga melihat kalian semua, ya, setelah mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Bapak pernah injakkan kaki di sini 21 tahun yang lalu, ya. 24 tahun yang lalu. Bapak kembali ke sini itu tahun 2018. Dan sekarang bertemu dengan kalian dan mengingatkan Bapak bahwa Bapak dulu seperti kalian. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita refleksi dalam diri kita itu sekarang proses belajar kita online, ya. Mungkin di antara anak-anakku masih ada yang kenapa ya saya itu kadang malas, kadang tidak termotivasi. Nah, itu perlu kita gali bersama. Di sisi kita, di sekitar kita ada banyak, ya. Apakah karena handphone saya, game saya, ataukah saya bergaul dengan orang-orang yang juga malas, gitu ya. Jadi itu perlu kita introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, mendoakan para pahlawan kita. Pahlawan kita itu siapa? Ya, yang telah memerdekakan Indonesia, ya. Kemudian siapa lagi? Guru kita. Di sekitar kita ada guru kita. Guru kita itu adalah salah satu pahlawan kita, ya. Orang tua kita, teman-teman kita, keluarga kita. Patutlah kita mendoakan mereka semua, ya. Kalau dalam ajaran Islam ada doa khusus untuk orang tua. Kalau dalam agama Nasrani, ya, Kristen atau Katolik dan sebagainya, mungkin juga memiliki doa khusus untuk orang tua maupun guru-guru dan sebagainya, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah memanfaatkan momen terbaik. Sekarang kondisi masih pandemi, anak-anakku semua. Mari kita manfaatkan momen-momen terbaik bersama keluarga. Berbakti kepada orang tua, apalagi sebelum berangkat, momennya masih dekat sama orang tua, ya. Mari kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, ya, bersungguh-sungguh memperlihatkan kepada mereka, pada orang tua, bahwa kita memang betul-betul punya niat ingin belajar, ingin sukses di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang kelima, memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi di masa-masa sekarang modern yang sekarang ini, teknologi itu mendominasi, ya, sangat mendominasi. Kadang yang dekat itu dibuat jauh karena teknologi, yang jauh dibuat dekat. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan teknologi.
Jadi anak-anakku semua, pembelajaran sekarang juga menggunakan teknologi online, ya, ada yang menggunakan grup WhatsApp, kadang pertemuannya melalui Zoom seperti ini, Google Meet, Classroom, dan sebagainya, ya. Bapak berharap anak-anakku semua bisa memanfaatkan mulai dari sekarang, ya, di momen 17 Agustus ini, momen kemerdekaan ini, marilah kita mengubah hal-hal yang kemarin masih ada yang kurang. Sekarang kita kembali melihat diri kita, ya, merenungi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan di masa yang akan datang supaya anak semua bisa sukses, bisa meraih impian dan cita-citanya. Mungkin itu saja, ya, yang bisa kami sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Bapak bukan ini, ya, tadi materinya tentang motivasi. Bapak bukan orang yang base dalam memberikan motivasi, tapi ketika melihat kalian, Bapak itu kayak seperti melihat diri Bapak sendiri dulu. Jadi Bapak menyampaikan cerita ini, semoga bisa bermanfaat, bisa menggugah kita semua, khususnya Bapak sendiri, ya. Tetap semangat juga bagaimana mendidik kalian semua, anakku juga bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anakku semua yang hebat, ya, yang hebat-hebat semua, Bapak Ibu guru, pendamping, pengelola yang sempat hadir pada Zoom hari ini, yang juga telah mengikuti lomba-lomba yang telah diadakan oleh panitia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika ada hal-hal yang atau kata-kata yang kurang dari saya atau sempat menyinggung anak-anak semua, para hadirin semua, secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Airi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Bu Gustin. Terima kasih. Terima kasih Pak Adil. Alhamdulillah tadi Pak Adil telah memberikan motivasi yang luar biasa untuk mengisi kemerdekaan, ya. Bersyukur, introspeksi diri, mendoakan pahlawan kita, memanfaatkan momen terbaik, ya, memanfaatkan momen terbaik. Sekali lagi, waktu tidak bisa kembali, jadi isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jangan sampai kalian menyesal, ya, karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Begitu anak-anak. Sekali lagi terima kasih Pak Adil atas motivasinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke acara yang anak-anak tunggu-tunggu, yaitu acara pengumuman, ya, pengumuman lomba kemerdekaan, ya, repatriasi. Nah, ini acara pengumuman Lomba Repatriasi Kemerdekaan tahun 2021. Kita akan tampilkan video pemenang Lomba Repatriasi Kemerdekaan tahun 2021. Sudah siap? Siapa ya pemenangnya? Baiklah, kita akan saksikan. Ini dia video pengumuman Lomba Repatriasi Kemerdekaan tahun 2021.
Maaf Bu, belum muncul Kak Bu? Belum muncul Ibu. Mohon maaf dari tadi. Ya. Ya, mohon maaf ya. Belum muncul. Iya. Belum muncul ya anak-anak ya dari tadi ya. Oke, ini. Baru musiknya saja. Musiknya saja tadi yang muncul. Baik, ini dia. Nah, baru muncul. Baiklah. Kita lihat. Maaf Bu, masih mute. Mohon maaf, selalu terlupa. Baiklah, terima kasih sudah diingatkan. Ya, selamat untuk pemenang lomba cerdas cermat. Ya, lomba cerdas cermat repatriasi kemerdekaan tahun 2021. Selamat untuk Ananda Taufik, Ananda Afdila, dan Ananda Fresya untuk juara 1 dan 2 dan juara 1, 2 dan 3. Selamat ya, dan yang lainnya jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan lain untuk berprestasi. Oke, jangan lupa mengisi ya kemerdekaan dengan hal-hal positif, tentunya dengan prestasi-prestasi. Baik, masih ada lomba menulis merdeka. Oh, lomba TikTok. Baik.
Oke, selamat untuk membuat pemenang lomba pembuatan video kreatif ya. Luar biasa. Masih tetap berprestasi ya, meskipun di rumah. Baiklah, selanjutnya tidak melalui video ya. Selanjutnya akan Ibu umumkan sendiri ya untuk lomba menulis Merdeka tahun 2021. Siap-siap ya, siapa pemenangnya untuk lomba menulis Merdeka? Baiklah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ibu akan membacakan juara lomba menulis Merdeka tahun 2021 dengan skor 82. Judul puisi, Senyum Ibu Penyemangatku. Asal CLC Borneo Samudra. Sekolah tujuan SMA Firdaus Jembrana. Juara 3 diperoleh oleh Ananda Nur Amira. Tepuk tangan untuk Ananda Nur Amira. Baiklah, untuk juara kedua dengan skor 83. Judul puisi, Melawan Pandemi untuk Merdeka. Asal CLC, Sungai Balung. Sekolah tujuan, SMA Muhammadiyah 6 Makassar. Juara 2 diperoleh oleh Ananda Haslina dari CLC Sungai Balung. Tepuk tangan untuk Ananda Haslina. Dan yang ditunggu-tunggu untuk juara pertama lomba menulis Merdeka tahun 2021. Dengan skor 85. Cerita berjudul Bangkit untuk Indonesia Merdeka dari CLC Kundasang. Juara 1 diperoleh oleh Ananda Aprilia Marten Patabang. Tepuk tangan untuk Ananda Aprilia Marten Patabang. Oke, selamat untuk anak-anak yang memperoleh juara untuk lomba menulis, lomba video kreatif, dan lomba cerdas cermat Merdeka tahun 2021. Selanjutnya ada pengumuman lomba foto. Baiklah, kita akan lihat videonya siapa pemenang dari lomba foto. Silahkan.
Baiklah, itu tadi juara untuk lomba foto, lomba Merdeka, repatriasi Merdeka tahun 2021. Wah, dari CLC Ibu ada ya, juara 2 dan 3, tidak apa-apa, tetap berprestasi ya. Selamat untuk juara 1 dari CLC Lembah Danum, ya, Ananda Taufik, untuk lomba foto. Oke, selanjutnya kita sebelum acara nonton film, pemutaran film, ya, kita akan, Ibu ingatkan untuk mengisi presensi di kolom chat ya. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi presensi di kolom chat. Yang belum mengisi silakan mengisi ya. Oke, silakan mengisi daftar hadir presensi di kolom chat. Baik, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebelum acara Ibu tutup. Ya, sebelum acara Ibu tutup, nah ini diingatkan sama Bu Diah ya, anak-anak untuk presensi. Jangan lupa. Oke, sekali lagi. Sebelum acara Ibu tutup, marilah kita menonton film, ya. Menonton film. Judulnya, ya ini dia. Filmnya judulnya adalah Soekarno Indonesia Merdeka.